Assalamualaikum Bu Wigati. Waalaikumsalam Bu Ika. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada sedikit masalah yang membuat sedikit terbebani di pikiran saya ini Bu. Syukurlah kalau Bu Tiwi ini sehat. Tadi Bu Tiwi bilang ada sedikit apa? Pikirannya terbebani ya Bu Tiwi. Wah, Iya Bu. ada apa nih Bu? Coba cerita. Siapa tahu dengan kita berbicara sebentar bisa memecahkan masalah yang ada di pikiran Bu Tiwi hari ini. Iya begini Bu. Saya ingin cerita masalah yang saya hadapi tentang siswa saya yang sudah kelas 4 tetapi belum bisa baca tulis Bu. Sehingga setiap pembelajaran itu banyak terhambat. Mengingat padatnya materi di kelas 4 itu kan yang sudah luar biasa dan tingkatannya juga sudah tinggi begitu. Iya. Ini siswa laki-laki atau perempuan ya, Bu Tiwi ya? Ini siswa laki-laki, Bu. Oh, Jadi siswa laki-laki. Ya, baik. Berarti arah pembicaraan kita hari ini adalah ingin membahas pentingnya membaca dan menulis serta didik kelas 4 Bu Wigati ya, Bu ya. Nah, baiklah, semoga obrolan kita hari ini mendapatkan solusi, mendapatkan hasil supaya pikiran Bu Wigati tidak lagi terbebani ya. Lah, siswa ibu itu belum bisa membaca, menulis sama sekali atau bagaimana nih Bu? begini ya, Bu, siswa saya itu belum bisa membaca dan menulis. Setiap menemukan pelajaran juga kan, kalau misalkan pelajarannya itu sulit, jadi esok hari itu sering nggak berangkat juga, Bu. Jadi, belum bisa membacanya itu hanya pas kalau saya suruh dia membaca, itu masih terbata-bata begitu, Bu. Kadang dieja, begitu mengeja, depannya dia sudah lupa lagi, begitu. Terus kalau saya suruh menulis, dia juga ejaannya masih salah-salah seperti itu, Bu. Kadang kurang, mau menulis "eng", kadang ditulisnya "n" saja, begitu. Dan, sehingga kan kalau misalkan saya agak tegur dia gitu, nanti besok paginya itu dia langsung nggak berangkat saja begitu, Bu. Itu kan jadi resah sayanya. Ini bagaimana untuk anak ini tuh biar semangat sekolah, terus mau belajar. Nah, seperti itu, Bu. Oh, berarti siswa Bu Tiwi ini itu ya membacanya masih terbata-bata ya. Tapi Iya. mau tanya dong Bu, apakah anak itu memang belum hafal huruf atau sudah hafal huruf cuma malas menulis? Nah itu, kalau huruf itu sudah hafal Bu sebenarnya, cuman, mungkin rada malas saja Bu, kalau untuk mengait-ngaitkan kan jadi, kelihatannya itu seperti rumit bagi dia Bu, apalagi kalau ketemu huruf konsonan dengan konsonan begitu, dia itu pasti sudah langsung, "Aduh saya pusing Bu," gitu. Loh, ini itu kan kalau misalkan, tapi kalau konsonan ketemu vokal dia masih bisa dan bisa untuk dirangkai gitu. Tapi kalau kalimatnya itu panjang, dia langsung, "Ah pusing lah, pusing terus, sudahlah saya nggak mau lagi," gitu. Dan saya kan harus membangkitkan semangatnya itu kadang kerepotan sendiri, Bu. Kan siswanya nggak hanya satu gitu. Iya, paham Bu. Iya, Iya, ketika disuruh membaca itu kan terbata-bata. Kemudian nek iya. menulis ya males lah, apalah. Iya. Kadang juga ketika mendapat pelajaran yang sulit besoknya tidak masuk ya, seperti Iya, itu ya Bu ya. iya, Lah, iya. apakah itu sering terjadi kepada siswa tersebut Bu? Ya, sering Bu, gini, misalkan dalam seminggu itu pasti ada absennya Bu. Jadi kadang dia kalau ingat ya dia izin begitu ya, tapi kalau tidak itu kadang lost aja, tidak izin, tidak bisa dihubungi juga. Nah, ketika saya, menghubungi orang tua juga kan repot, Bu, karena kebetulan orang tuanya itu juga tidak punya HP, jadi alat komunikasi juga kurang. Dan saya pernah ke rumahnya juga, itu ternyata saya hanya bertemu dengan bapaknya, Bu, dan ternyata bapaknya itu sakit dan, ketika saya tanya, "Putranya ke mana?"
ibunya kemana gitu. Ternyata anaknya itu ikut bersama dengan ibunya itu ke rumah neneknya dan kebetulan neneknya itu sedang sakit juga. Jadi si ibunya itu merawat, orang tuanya dan sekalian membawa anaknya itu, Bu, begitu. Oh, seperti Mhm. itu. Lah, sejak kapan sih anak tersebut itu jarang masuk, Bu? Eee, begini Bu, kalau dari kelas sebelumnya, saya tuh pernah berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya, bahwa memang anak ini tuh jarang masuk Bu. Justru kalau di kelas sebelumnya itu lebih parah. Jadi ketika guru itu mau memberikan apa Bu, pembelajaran yang rutin, anaknya jarang masuk kan, jadi imbasnya seperti ini, anaknya tidak bisa membaca, seperti itu. Terus, ketika dinasehati pun oleh wali kelas sebelumnya, itu juga belum menemukan perubahan, Bu. Sedangkan di kelas 4 ini malah ketambahan lagi dengan, neneknya yang sakit. Jadi kan, semangat sekolahnya juga menurun, perhatian dari orang tuanya kan jadi mungkin terbelah ya, karena orang tua kan harus memikirkan, apa, orang tuanya sendiri yang sedang sakit, terus kalau memikirkan anaknya sekolah juga kan, kurang fokus. Jadi ketika anak tidak masuk sekolah gitu, ya sudah, ayo ikut ibu saja, kayaknya juga seperti itu, Bu. Jadi kan, saya, aduh ini aja, dari support orang tua ini kurang, seperti itu, Bu. Oh iya, Iya, jadi dukungan dari orang tua sendiri untuk iya, memotivasi anak supaya berangkat sekolah itu juga rendah ya, Bu Tiwi ya. Nah, kemudian sejauh ini apa sih yang sudah Bu Tiwi lakukan untuk menangani siswa tersebut? iya. Hal yang pernah saya lakukan itu, saya pernah menasehati, Bu. Menasehati anak itu bahwa, untuk tidak sering bolos, karena kan nanti, kalau anak ini bolos, nanti kamu imbasnya seperti ini, kamu tidak bisa baca, kamu ketinggalan apa, pelajaran, seperti itu. Apalagi kalau sering izin dan pasti itu 1 minggu itu, izinnya itu pasti ada, Bu, gitu. Saya sudah pernah untuk menasehati anak tersebut. Iya, berarti anak itu izin dengan alasan apa, Bu Tiwi? Atau Alfa tidak masuk sekolah? Nah, sering-seringnya alfa itu, Bu, karena kan memang tadi kondisi, orang tuanya kan HP-nya tidak punya ya. Jadi kalau tadi Ya. saya juga kadang pergi ke rumahnya untuk memastikan misalnya kok anak ini, tidak masuknya lebih dari 2 hari nih. Jadi kan otomatis saya, ini pasti ada sesuatu gitu. Jadi saya, eee, ke rumahnya juga gitu. Kalau untuk izinnya alasan itu kan karena tidak apa, Bu, tidak mempunyai HP, jadi tidak pernah izin, jadi alfa. Nah, jadinya Iya. membolos. Oke. Lah, dari yang pernah Ibu lakukan, dampak yang terjadi pada siswa itu apa, Bu? Ya begini, jadi kan, mungkin anak ada rasa malunya ya ketika saya ke rumahnya begitu. Jadi awalnya memang ada ini Bu, ada apa, ada efeknya. Jadi dia begitu kalau saya dari rumahnya, hari berikutnya dia rajin Bu, nampak rajin sehari, 2 hari itu, jadi kadang 1 minggu itu sudah bisa masuk. Tetapi itu pun tidak apa Bu, tidak rutin. Nanti diulangi lagi ketika saya sudah, biasa lagi gitu, oh anak ini jadi izin lagi, atau kalau dia udah males lagi, mulai males lagi, atau lebih senang ikut orang tua gitu. Jadi tetap nanti kembali lagi, seperti itu Bu. Oh, jadi anak tersebut itu rajin ketika Bu Tiwi itu datang ke rumahnya. Iya, Tapi setelah beberapa hari iya, kemudian, ternyata dia juga kembali lagi seperti awal ya, Bu Tiwi ya. Nah, iya, kira-kira nih dari iya. skala 1 sampai 10 ya, untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Tiwi capai itu sekarang di posisi berapa? Kalau skala 1 sampai 10, saya merasa ada di posisi 2 lah Bu. Tidak terlalu tinggi, karena memang saya melihat perubahannya itu baru kecil sekali, Bu, dan ini membuat saya harus memiliki rencana lagi nih, harus seperti apa ini yang harus saya lakukan gitu. Makanya kan saya ya di 2 sajalah, Bu. Oh ya, kemudian Bu Tiwi punya kelebihan apa sih supaya apa ya Bu Tiwi itu memiliki tujuan dapat tercapai? Kelebihan saya ya, Bu, Ya. dan saya apa ya, Bu, oh ya gini, saya itu sebagai guru ya, saya merasa saya itu dekat sekali Bu dengan murid-murid saya gitu. Jadi kan kalau
untuk memberikan perhatian yang lebih itu sangat mungkin Bu untuk saya lakukan. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya bisa menghafal murid saya satu persatu dan mereka juga setiap saya datang itu udah pasti langsung heboh gitu Bu. Wah, guru yang dinantikan murid nih. Nah, Ya. tadi kan Bu Tiwi mengatakan bahwa Bu Tiwi itu dekat dengan murid begitu ya Bu ya. Nah, apakah ada hambatan yang dialami oleh Bu Tiwi dalam memberikan perhatian kepada murid tersebut? Ya Bu, walaupun saya itu dekat ya Bu dengan semua murid saya itu, tetapi ya saya itu tetap kesulitan Bu, kesulitan dalam memahami karakter siswa didik saya. Apalagi kalau siswanya itu pendiam. Nah itu saya sulit untuk mengulik-ulik, nah karena saya pikir pendiam itu berarti kan tidak ada masalah gitu loh. Ini Nah di pendiam, situnya. pendiam ya, karena ya Iya. memang kita sulit sekali untuk mengerti karakter peserta didik kita ya, apalagi di SD itu kan banyak sekali peserta didiknya. Nah, kemudian solusi Iya. apa nih Bu ya, supaya solusi apa yang dilakukan Bu Tiwi supaya bisa mengerti karakteristik peserta didiknya dari Bu Tiwi tersebut? Hai. Solusinya. Kalau kan siswanya itu pendiam ya, jadi ya saya itu dengan saya ajak ngobrol aja Bu. Biasanya saya dekatin dia, kemudian saya ajak ngobrol dia face to face lah, heart to heart. Jadi kan dia merasa saya selalu memposisikan diri saya ini ibunya gitu. Jadi anggap saya ibu, kamu anak saya. Kalau enggak, saya juga kadang memposisikan saya temannya. Jadi silahkan kamu itu curhat. Apa sih yang kamu alami gitu? Kenapa kok kamu terkendala dalam mau berangkat sekolah saja kok susah gitu. Jadi saya memposisikan diri, kemudian saya juga Bu ya, kadang juga saya melibatkan temennya. Misalnya kalau dia kurang nyaman, saya ajak temennya seperti itu untuk mendampingi dia ngobrol. Jadi kalau ada temennya kan dia lebih pede, lebih nyaman juga. Teman dekat lah untuk biasanya yang saya ajak untuk berkoordinasi atau ngobrol gitu. Berarti tetap membutuhkan teman dekatnya ya Bu ya. Nah, kemudian tadi kan Bu Tiwi juga mengatakan bahwa heart to heart, dari hati ke hati. Kepo nih Bu, dari hati ke hati itu bagaimana sih? Dari hati ke hati, ya itu Bu. Tadi itu kan saya dari hati ke hati kan biasanya ibu dan anak itu juga seperti itu Bu. Ibu kan mengalaminya ya pasti. Jadi saya itu memposisikan dia, ibu juga pernah kok merasakan hal seperti kamu. Jadi saya tuh sering anggap bahwa dia itu merasa bahwa oh ini berarti ibu ini pernah toh merasakan posisi saya. Jadi kan dia lebih nyaman untuk mengeksplor. Jadi kamu jangan pernah takut karena ya yang penting saya itu selalu memposisikan bahwa saya ada di posisi dia gitu loh Bu. Jadi dia lebih nyaman dan terbuka lagi. Nah, sekarang nih rencana Ibu Tiwi supaya tujuan Bu Tiwi itu dapat tercapai apa nih? Rencana ya Bu ya. Iya, rencana. Ini Bu, makanya saya itu minta di coaching sama Ibu karena rencana saya ini, nah saya harus mengeksplor lagi nih. Yang pertama mungkin ya Bu, saya itu akan berkoordinasi dulu dengan orang tuanya ya, agar bisa memberikan perhatian lebih terhadap anaknya dan jangan meninggikan ego. Kemudian juga memberikan motivasi agar anak itu rajin sekolah. Saya juga akan memberikan literasi rutin lah. Jadi setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, saya akan ajak anak ini diprioritaskan untuk membaca walaupun hanya sedikit seperti itu. Oh, bagus sekali ya. Akan ada rencana literasi rutin setiap pagi ya, Bu Tiwi ya. Nah, sekarang tuh prioritas utama Bu Tiwi dalam hal ini itu apa sih, Bu? Tadi rencananya sudah bagus sekali loh. Nah, sekarang prioritasnya. Iya, karena prioritas saya kan ke pembelajaran ya, otomatis ya saya lebih ke agar anak itu bisa lancar Bu, lancar membaca agar dia tidak tertinggal atau tidak menghambat pembelajaran yang saya berikan juga di kelas, sehingga teman-teman juga dapat lancar pembelajarannya, tidak harus menunggu dia atau seperti itu. Jadi lancar membacanya terlebih dahulu. Ya luar biasa ya Bu Tiwi ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya,
Hal-hal yang ingin saya lakukan lagi, apa ya, Bu? Pertama ya, saya mungkin akan berencana memberikan motivasi baik dulu, Bu, baik di dalam kelas maupun di, luar ketika dia sedang bermain bersama temannya. Tujuannya itu agar anak itu rajin berangkat sekolah dan tidak sering membolos lagi. Selain itu, saya juga akan memperhatikan siswa siswa saya sendiri, Bu. Jadi saya, akan anggap dia seperti anak saya sendiri. Jadi ketika dia tidak masuk, dia itu merasa ada seseorang yang memperhatikan dia gitu, untuk kebaikannya dan tidak merasa kehilangan kasih sayangnya. Kemudian yang terakhir, saya akan mengadakan kegiatan literasi rutin setiap paginya sebelum pembelajaran agar anak itu terbuka pikirannya sehingga mudah untuk menerima pelajaran. Saya juga akan mendampingi belajar sepenuhnya lah, karena menurut saya dengan anak lancar membaca itu pembelajaran juga akan lancar seperti itu, Bu. Oh iya, tadi Bu Tiwi mengatakan bahwa rencananya itu ingin memotivasi siswa tersebut supaya rajin lagi dalam sekolah ya, tidak membolos-bolos lagi. Kemudian Bu Kiati juga akan Iya. menganggap bahwa anak tersebut itu seperti anak saya sendiri. Jadi ketika dia tidak sekolah, Bu Tiwi akan memberikan perhatian penuh ya, supaya dia tidak merasa kehilangan kasih sayang. Nah, itu menurut saya rencana yang sangat bagus sih Bu Tiwi ya. Lah, program ini pastinya kan membutuhkan banyak dukungan, ya kan Bu Tiwi ya. Nah, kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu program Bu Tiwi ini dalam melaksanakan rencana yang tadi Bu Tiwi ungkapkan? Iya, ya Bu, tentu ya kalau saya itu bekerja tidak mungkin sendiri ya, saya kan juga butuh bantuan dari, rekan-rekan semuanya. Jadi, saya akan berkoordinasi Bu, tentunya dengan banyak pihak. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dulu dengan orang tua, karena kan yang memiliki peran penting itu untuk mengontrol anak kan juga orang tua ya, apalagi di rumah. Kemudian saya juga akan, berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah untuk mengawasi kegiatan yang sedang saya jalankan ini apakah bisa berjalan dengan lancar apa tidak. Kemudian saya juga berkolaborasi juga dengan semua murid, Bu, untuk bisa mendukung teman apabila ada yang sedang membutuhkan pendampingan belajar seperti ini. Jadi bukannya mengolok-olok, tapi justru teman lain juga harus mensupport seperti itu. Oh iya Ibu. Nah, selanjutnya nih dari diskusi kita hari ini nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan program Ibu itu berjalan dengan lancar? Komitmen yang akan Bu Tiwi lakukan supaya programnya itu berjalan dengan lancar. Komitmen saya gini, saya pasti ya Bu ya, saya akan punya komitmen itu yang pertama, saya akan mengingatkan siswa untuk rajin membaca buku. Saya juga akan aktif berkoordinasi dengan rekan-rekan guru di sekolah untuk saling mengingatkan apabila saya lupa untuk kegiatan literasi pagi dan memantau perkembangan siswa. Selain itu, saya akan senantiasa ya berkoordinasi dengan orang tua akan kemajuan putra-putri mereka, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa nih Bu Tiwi. Itu komitmen yang sangat kuat ya. Semoga rencana ini itu dapat berjalan dengan baik, kemudian bisa berdampak positif bagi siswa Ibu ya. Jangan lupa untuk terus memotivasi diri untuk mewujudkan program tersebut. Tidak hanya memotivasi diri sih sebenarnya, memotivasi siswa supaya nanti siswanya itu tidak lagi sering membolos ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Saya akan terus mengembangkan diri dan memotivasi diri agar mampu memotivasi siswa saya juga. Jadi saya juga butuh kompetensi juga ya, Bu ya. Iya. Lah, kira-kira dari obrolan kita dari tadi tuh ya, Bu Tiwi Ya. ya, apa sih yang sudah kita dapatkan dari percakapan ini? Waduh, Bu, saya merasa sangat dibantu oleh Ibu ya dalam memecahkan masalah saya yang tadi awalnya itu mungkin, padat banget ini, Bu, di kepala, terus saya ternyata dengan Ibu yang menggali saya,
apa sih pikiran yang bisa saya utarakan. Jadi yang kemarin hanya mungkin terpendam, saya bisa utarakan sehingga saya bisa mengeksplor Bu, rencana-rencana baik untuk perkembangan murid saya, yang awalnya saya merasa berat banget ya Bu, tetapi setelah direncanakan dengan baik, ternyata langkah-langkah pun saya bisa ambil gitu Bu, dan sekarang saya merasa lebih lega. Terima kasih sangat Bu. Iya, semoga Ibu bisa melanjutkan perjuangan Ibu menjadi guru yang tadi dekat dengan siswa ya, Bu ya. Kemudian bisa melanjutkan aktivitas lagi, semangat menjadi guru. Lah, apakah tadi yang dikatakan Bu Tiwi tadi terbebani, apakah sekarang masih terbebani, Bu? Alhamdulillah Ibu, sekarang sudah lebih lega. Ini sudah enteng kepala Bu, seperti tidak ada tadi karena seperti ada batu di sini, sekarang kayaknya seperti sudah mencair. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ya sudah kita akhiri ya perbincangan kita hari Ibu. ini. Assalamualaikum Bu Amin. Tiwi. Waalaikumsalam Ibu Ika, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Tiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya sih baik Bu, cuma ada sedikit masalah, ada yang mengganjal dalam pikiran saya nih Bu, kayak berat banget gitu. Waduh, alhamdulillah ya Ibu sehat gitu ya. Tapi kenapa Bu, kok Ibu mengatakan ada yang mengganjal gitu di pikiran Ibu? Coba Bu, bagaimana Bu? Coba ceritakan, siapa tahu nanti dengan kita berdiskusi, kemudian kita bisa memecahkan apa sih yang membebani di pikiran Ibu itu ya. Gini Bu, saya itu kan mengajar di kelas 2 ya. Kebetulan di kelas 2 itu ada siswa yang unik. Jadi siswa yang sulit sekali mengontrol emosinya. Ya. Berarti di kelas 2 Ibu ada siswa yang unik ya, sulit mengontrol emosi. Oke. Berarti arah pembicaraan kita hari ini itu ingin apa ya, mengontrol emosi anak didik Bu Ika ya. Semoga obrolan kita hari ini itu bisa bermanfaat dan dapat solusi ya Bu, sehingga tadi yang apa Ibu hadapi itu bisa terpecahkan. Nah, sekarang coba Bu, sebenarnya itu apa sih Bu masalah yang dihadapi oleh Ibu? Coba Bu ceritakan lebih detail lagi ya. Oke, jadi gini Bu, siswa saya itu kan laki-laki ya. Iya. Laki-laki emosinya itu sulit sekali terkontrol. Kadang bisa tiba-tiba marah, kadang juga tiba-tiba teriak, kadang juga memukul teman yang ada di sebelahnya. Padahal yang melakukan kesalahannya itu dia sendiri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan meluapkan kemarahannya itu dengan cara berteriak di dalam kelas, marah dan juga menyakiti teman yang lainnya. Seperti itu, Bu Tiwi. Waduh, siswa Ibu ini sungguh unik. Tadi Ibu bilang apa? Tiba-tiba marah, terus tidak bisa mengontrol emosi. Nah, sebenarnya itu Bu, kesalahan yang seperti apa itu Bu? Kesalahan sebenarnya menurut saya itu sepele ya, Bu. Jadi anak tersebut ketika disuruh menulis, ada bagian tulisan yang salah. Ya, katakanlah anak itu menulis kata buku. Dia bisa nulis buku, tapi ketika dia keliru huruf K-nya menjadi huruf R, dia akan sangat marah. Bahkan dia bisa merobek bukunya, dilempar, dibuang dengan berteriak. Jadi hanya menurut saya hal sepele, tapi kenapa ya kok dia bisa teriak-teriak, marah-marah, kayak tidak bisa mengontrol emosi gitu loh Bu. Coba Bu, tadi kan Ibu itu hanya hal sepele ya menurut Ibu lah. Coba Bu, apakah ada hal lain lagi gitu yang gimana ya, yang membuat anak tersebut itu tiba-tiba marah gitu? Ada tidak yang pernah dia hal-hal apa sih yang membuat dia itu kok tiba-tiba marah lagi gitu, selain hal-hal yang sepele seperti itu yang menurut Ibu sepele ya gitu? Iya Bu, sering banget. Jadi banyak sekali ya.
Jadi tidak hanya ketika dia menulis melakukan kesalahan, menulis katanya yang salah, tetapi ketika dia tidak mendapatkan nilai 100, dia pun juga akan marah, akan sangat kesal, melampiaskan kemarahannya dengan teriak, dengan memukul, tidak pandang bulu siapa yang ada di sebelahnya. Bahkan saya sendiri pun pernah digigit karena saya tidak memberikan nilai 100 seperti itu, Bu. Oh, gitu. Tidak mendapat nilai 100, anak itu tiba-tiba marah ya? Iya. Terus gini, Bu Ika tahu tidak kenapa anak tersebut itu suka dengan nilai 100? Iya, menurut guru yang dulu mengajar di kelas 1, anak tersebut itu terobsesi dengan nilai 100, Bu. Suka sekali dengan nilai 100. Lah, saya kan juga bingung ya, kenapa sih kok anak ini suka dengan nilai 100? Jadi saya itu bertanya dengan guru kelas 1, kenapa sih si ini kok suka sekali dengan nilai 100? Lah, ternyata jawabannya beliau adalah begini. Anak tersebut itu kalau tidak mendapatkan nilai 100, ibunya akan marah. Jadi dia akan kena marah oleh ibunya. Dan sebagai hukumannya dia tidak boleh bermain HP. Jadi itu alasan kenapa dia menyukai nilai 100 sih, Bu Dewi. Jadi dari kelas 1 anak tersebut memang sudah senang dengan nilai 100 ya, Bu, karena ada iming-iming itu tadi ya, bermain HP seperti itu ya? Iya, Bu Dewi, senang sekali dengan nilai 100 supaya nanti pulang sekolah bisa bermain HP kan? Iya, oh gitu. Terus sejauh ini apa yang pernah Ibu Ika lakukan untuk menangani siswa tersebut seperti itu? Yang pernah saya lakukan ya ketika si anak itu melakukan kesalahan, saya menegurnya. Tidak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan, itu wajar. Tetapi bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan kita. Dan Bu Tiwi tahu apa yang terjadi ketika saat itu saya menegur, berbicara seperti itu? Dia malah teriak. Wah! Dia marah, terus keluar kelas sambil membanting pintu, jebret, dia pindah keluar ruangan. Seperti itu, Bu. Dia tidak suka dibilangin ketika ada di depan teman banyak. Mungkin seperti itu sih. Oh, jadi ada dampaknya ya, Bu, ya, ternyata ya. Ketika dinasehati justru anak tersebut malah melawan dan tidak mau tidak mau menerima masukan seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Sebenarnya sih sudah baik ya yang Ibu rencanakan, yang Ibu lakukan itu. Hanya saja kira-kira, Bu, dari skala 1 sampai 10 dari yang telah Ibu lakukan tadi ya, itu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai, Ibu itu kira-kira di posisi nomor berapa, Bu? Boleh jalan di tempat nggak sih, Bu? Kayaknya belum ada perubahan ini. Soalnya ketika saya menegur, dia justru malah memberontak, marah. Saya tidak suka dengan kamu, malah menghujat gurunya seperti itu. Waduh. Saya tidak suka ketika dia menulis tulisannya salah, hurufnya tidak sesuai, dia akan merobek bukunya, lempar, diremas, kemudian dia lempar, ganti lagi di kertas yang baru, dia melakukan kesalahan lagi, dia akan merobek lagi, diremas lagi dan dilempar lagi. Seperti itu. Jadi boleh jalan di tempat nggak sih, Bu? Skala 1 sampai 10 itu. Iya, ya udah diambil di bawah saja, Bu, karena belum sampai ke tingkatan atas, tapi Ibu sudah ada sudah ada tindakan sebenarnya ya. Jadi kan tidak ada di nol ya, karena kan sudah tadi ada Ibu sudah ada usaha seperti itu. Ya kita kasih poin lah di 2 atau 3 lah ya, karena kan nggak sempurna itu juga ya kayak kita. Sekarang gini, Bu, untuk mencapai kesempurnaan atau bukan kesempurnaan, untuk menuju yang lebih baik, pastikan Ibu merasa ada kelebihan lah yang Ibu miliki agar bisa mencapai seperti yang Ibu harapkan, seperti itu. Kira-kira apa sih, Bu, kelebihan yang Ibu miliki itu? Kelebihan apa ya, Bu? Bahkan berat badan saya tidak lebih. Sepertinya saya tidak punya kelebihan. Tapi
Saya merasa bahwa saya sebagai seorang guru, saya harus lebih lagi memberikan perhatian khusus, apalagi kepada anak yang lebih unik ini, pasti saya Iya. akan memberikan perhatian yang lebih intens, yang lebih dalam. Seperti itu sih, Bu. Iya, bagus sekali sebenarnya itu, ya. Jadi guru itu memang harus memberikan perhatian lebih ya kepada muridnya. Lalu apakah ada ya ketika Ibu mau melakukan apa sih, perbaikan itu, Ibu pernah nggak menemukan hambatan yang Ibu alami, dalam memberikan perhatian kepada siswa Ibu? Wah, ada sekali Bu hambatannya. Ketika saya memberikan perhatian, saya pikir anak tersebut kan akan luluh. Ya, tapi Iya. ternyata saya tidak bisa menebak emosi anak tersebut, tidak bisa menebak suasana hati anak tersebut. Jadi hambatannya itu ya saya tidak bisa menebak suasana hati anak. Jadi Tapi saya akan coba terus memahami emosi iya, anak supaya iya. bisa lebih terkontrol lagi sih Bu Tiwi. Nggih. Walaupun tadi hasilnya masih di luar ekspektasi Ibu ya gitu, tapi Benar. sudah ya luar biasa seperti itu ya. Itu sudah kelebihan dari Ibu ya. Jadi Ibu punya jiwa keibuan yang bisa untuk Ibu luapkan ke putra-putri Ibu di sekolah ya dengan memberikan perhatian yang lebih, jangan patah semangat terus gitu ya, Bu. Nah, terus kira-kira Bu, solusi yang akan Ibu ambil nih ketika Ibu menghadapi hambatan seperti itu apa sih, Bu? Solusi yang akan saya ambil yang pertama mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti di dalamnya berisikan ide-ide dari peserta didik yang harapannya semoga nanti siswa satu dengan siswa lain bisa saling menghormati dan menghargai ya Bu ya. Kemudian solusi yang kedua karena anak ini anak yang unik, saya akan memberikan perhatian khusus lebih intens ketika menegurnya pun saya akan seperti tadi heart to heart, face to face ya, supaya si anak itu tidak merasa saya dicap, saya dibilangi, saya ditegur di depan anak-anak. Mungkin kan kalau di depan anak-anak dia akan merasa malu ya. Jadi saya akan memberikan perhatian yang lebih secara apa? Secara face to face dari hati ke hati. Jadi tidak di depan teman-temannya. Seperti itu, Bu. Perhatian lebih nih ya, Bu ya. Ini nih, perhatian lebih yang seperti apa sih yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu lakukan seperti itu? Coba, Ya. Bu. Jadi si anak ini itu kalau duduk di sebelah temannya, anak tersebut itu seperti tidak nyaman. Jadi dia merasa keberadaannya itu tidak dihargai karena memang teman sekelasnya itu takut dengan si anak ini. Soalnya kalau dia melakukan kesalahan, yang menjadi kambing hitamnya pun teman di sebelahnya. Dia akan memukul teman di sebelahnya. Jadi dia duduk dengan temannya, dia merasa tidak dianggap, merasa tidak ada, tidak dihargai. Jadi perhatian khusus yang akan saya berikan adalah karena anak tersebut sering sekali menggeret kursinya ke depan di sebelah saya, ya, jadi duduknya itu di sebelah saya. Jadi keperhatiannya mungkin saya akan membiarkan anak tersebut duduk di sebelah saya di depan. Seperti itu sih, Bu. Oh iya. Jadi Ibu akan apa? Anak tersebut itu perhatian yang Ibu berikan itu dengan anak tersebut duduk di Sebelah saya. sebelah Ibu ya. Itu adalah perhatian khusus yang Ibu berikan. Ya, sebenarnya itu sudah hal yang bagus ya, Bu ya. Baik karena untuk mengurangi intensitas dia bergerak gitu tah? Maksudnya Ibu seperti itu. Nah, setelah mengetahui hal tersebut ya, dengan Ibu mengajak anak tersebut duduk di sebelah Ibu, kira-kira nih Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan itu agar tujuan Ibu itu dapat tercapai? Rencana, ya meskipun tadi rencananya kurang berhasil ya, tapi saya akan tetap memberikan arahan kepada anak tersebut, berbicara dari hati ke hati, kemudian menekankan bahwa semua manusia itu wajar melakukan kesalahan. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahan tersebut. Dan juga ketika anak mulai marah, mulai emosi, saya akan memegang tangannya, saya akan mempraktikkan teknik stop ya,
Coba ayo kita tarik nafas yang dalam. Keluarkan dari mulut. Nah, saya akan belajar seperti itu sih Bu, supaya lebih sabar lagi dalam menghadapi si siswa unik ini. Wah, luar biasa ya rencana Ibu ini ya. Jadi Iya, tadi ada memberikan arahan yang intens, kemudian juga melakukan teknik stop agar anak tersebut berhenti dan Ibu juga iya, uh, sabar. lebih sabar lagi gitu ya. Oke. Kemudian Bu, apa sih Bu prioritas utama dalam rencana dari Ibu ini? Prioritas yang ingin Ibu utamakan yang mana? Prioritas utamanya saya hanya ingin siswa itu ketika melakukan kesalahan tidak langsung teriak-teriak, tidak marah-marah, tidak mukul temannya, tidak keluar dari kelas dengan kondisi yang marah. Prioritas utama saya hanya itu, pengen mengontrol emosinya si anak supaya lebih sabar lagi. Tidak tiba-tiba marah seperti itu. Luar biasa Bu Ika, nggih. Terus kira-kira Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu, Bu? Ada sih hal lain yang akan saya lakukan adalah seperti tadi ya Bu ya. Kalau anak tersebut tidak mendapat nilai 100, dia akan marah, ya kan? Mhm, Nah, mhm. yang akan saya lakukan mungkin saya akan mengkomunikasikan kepada orang tua supaya si orang tua ini memberi pengertian kepada si anak bahwa nilai itu tidak melulu dengan rentang 100. Jadi supaya anak ini paham, meskipun dia tidak mendapat nilai 100 pun dia tetap dihargai. Dia tidak akan merasa kecewa. Jadi hal lain saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Seperti itu, Bu. Rencana yang sangat baik ya Bu ya, luar biasa juga rencana-rencana Ibu ini. Nah, tentunya ya Bu ya, dari rencana program yang Ibu ingin laksanakan ini itu pasti sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Yang bisa membantu rencana saya, yang pertama adalah orang tua. Seperti yang saya tadi katakan ya, orang tua betapa pentingnya saya mengkomunikasikan tentang nilai. Meskipun anak tidak mendapatkan nilai 100, ya Mbak jangan diberi hukuman atau dijudge seperti itu ya. Kasihlah perhatian bahwa oh tidak apa-apa nilai 100, enggak dapat nilai 100, yang penting sudah usaha. Jadi supaya orang tua itu memberi dukungan penuh terhadap siswa supaya anaknya tidak mendapat nilai 100 itu anak tidak merasa kecewa dan tidak merasa sakit hati. Kemudian dukungan yang lain adalah guru yang ada di sekolah saya mengajar. Kebetulan ada salah satu guru di tempat saya mengajar yang sangat anak tersebut takuti. Jadi ingin sekali rasanya saya membuat patung bapak guru tersebut dan saya letakkan di pojok-pojok ruangan kelas saya supaya anak tersebut itu bisa lebih mengontrol emosinya. Karena begini Bu, ketika dia sedang marah kayak apapun, marah sejadi-jadinya, ketika anak tersebut melihat sosok bapak guru ini, dia akan diam, dia takut, tidak lagi teriak-teriak. Hebatnya itu seperti itu. Kenapa ya sama bapak guru ini dia takut, kok sama saya tidak takut? Ya bukan takut sih, pokoknya saya tidak mau ditakuti oleh siswa. Saya maunya ya setidaknya anak tersebut tahulah bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita, tidak harus teriak-teriak kan. Jadi yang bisa membantu, mendukung saya adalah satu orang tuanya, yang kedua adalah guru yang ada di sekolahan saya. Ya. Luar biasa Bu ya, sangat bagus Bu itu ya. Jadi Ibu melibatkan teman-teman pihak-pihak di sekitar Ibu ya. Nah, coba Bu dari diskusi kita hari ini Bu, komitmen apa sih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa program yang Ibu lakukan ini sudah berjalan lancar dan efektif? Ya, komitmen saya adalah mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang dibuat, Bu. Jadi kan harapannya dengan membuat kesepakatan kelas, siswa bisa lebih menghargai temannya, khususnya untuk si anak unik ini ya. Kalau si anak unik ini bisa menghargai temannya,
tidak memukul temannya, pasti kan temannya juga akan sayang dengan dia. Nah, selama ini kan teman-temannya itu agak menjauhi karena anak tersebut tidak pandang bulu, siapapun yang di dekatnya pasti akan memukul. Jadi kan teman-temannya merasa takut. Komitmennya adalah mengingatkan kesepakatan kelas dan membiarkan siswa tersebut biar duduk di depan dengan saya. Ya. Iya, seperti itu sih, Luar Bu. biasa Ibu ya, rencana Ibu itu. Kemudian komitmen Ibu juga sangat luar biasa, dan semoga Bu, rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi siswa Ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk terus bersabar dan bersabar terus ya Bu Ika ya, karena anak didik kita itu memang unik sekali Ibu ya. Jadi kita harus melatih kesabaran kita, jangan patah semangat. Terima kasih Bu Tiwi. Saya akan mencoba selalu bersabar, bahagia menghadapi siswa unik tersebut karena butuh tenaga ekstra. Karena menguras tenaga banget Bu ketika si anak marah. Saya sudah mencoba beberapa cara, ternyata tidak bisa meredamkan emosi si anak tersebut. Jadi ketika saya sudah kehabisan akal, saya akan manggil guru yang dia takuti. Betul. Bantu aku. Dia akan datang, tiba-tiba mood dia juga akan marah, dan tidak jarang ketika dia menyadari kalau dia salah, pasti dia akan, Bu Guru, Hafiz minta maaf ya. Sebenarnya dia menyadari dia salah, cuma ya emosinya saja belum terkontrol. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini saya mendapatkan kesabaran yang penuh ya Bu untuk menghadapi siswa tersebut. Iya. Berarti sudah ini ya Bu ya, sebenarnya sudah tersolusikan ya. Tapi kira-kira apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini gitu? Yang sudah kita dapatkan banyak sekali Bu. Saya bisa menggali ide ya, solusi menangani siswa yang emosinya kurang terkontrol. Kemudian saya bisa belajar lebih sabar lagi untuk menghadapi siswa tersebut. Dan yang penting adalah saya merasa lega karena beban yang ada di pikiran saya bisa saya curahkan kepada Bu Tiwi. Oh iya, baik Bu, selamat ya Bu Ika. Semoga Ibu bisa melanjutkan perjuangan Ibu menjadi guru yang lebih sabar dalam menghadapi putra-putri Ibu ya. Oke, Amin. saya akhiri ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama Bu Ika.